Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta diklat, selamat datang kembali di tutorial diklat penelitian tindakan. Di sesi yang lalu kita sudah melakukan pra-PTK. Berikutnya mari kita lanjutkan ke menyusun proposal penelitian tindakan. Salah satu komponen yang harus Anda perhatikan dalam menyusun naskah ilmiah seperti proposal penelitian, yaitu tentang pengutipan. Kita akan melihat bagaimana cara pengutipan, baik pengutipan langsung maupun pengutipan tak langsung. Kemudian kita akan simulasikan bagaimana menggunakan fungsi referensi dalam Microsoft Word yang kita bisa gunakan untuk menuliskan notasi ilmiah dan daftar pustaka. Mari kita lihat simulasi berikut. Mari kita lihat contoh kutipan berikut. Di sini saya sajikan contoh kutipan langsung panjang, kutipan langsung pendek, dan kutipan tak langsung. Nah, yang pertama, kutipan langsung panjang. Mari kita lihat alinea ini. Nah, di dalam alinea ini ada kutipan langsung panjang. Ini lebih dari 4 baris. Nah, cara menulisnya dibuat alinea tersendiri. Ini harusnya spasi 1. Kemudian menjorok ke sebelah kanan sekitar 1 cm. Ini dapat digerakkan. Lalu karena ini bahasa asing maka dicetak miring. Nah, lalu diakhiri dengan sumbernya. Nah, itu kutipan langsung panjang. Nah, lalu ini contoh kutipan langsung pendek. Ini kutipannya pendek, kurang dari 4 baris, maka ditulis dalam alinea dan diberi tanda petik. Nah, lalu karena bahasa Inggris maka diberi cetak miring dan harus ada terjemahannya. Nah, lalu kemudian dituliskan notasi ilmiahnya. Nah, kemudian mari kita lihat kutipan tak langsung. Kutipan tak langsung ini informasi dari referensi langsung ditulis intisarinya saja. Nah, contohnya saya membaca buku Gold and Borg, kemudian Ritchie, tapi saya tuliskan intisarinya. Nah, ini semua adalah kalimat saya sendiri yang saya susun berdasarkan apa yang saya baca. Nah, itu contoh-contoh kutipan baik yang langsung dan tak langsung. Nah, berikutnya mari kita demonstrasi menggunakan fasilitas referensis yang ada pada Microsoft Word. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana kita membuat notasi ilmiahnya. Nah, kutipan ini diambil dari sebuah sumber. Misalnya saja kalau sumbernya dari sini. Misalnya kutipan tadi diambil dari buku yang ditulis oleh Asip Suryadi dan Ika Berdiati dengan judul Menggagas Penelitian Tindakan Kelas. Buku tersebut diterbitkan tahun 2018 di Bandung dengan penerbit Rosda Karya. Mari kita lihat bagaimana cara menuliskan notasi ilmiahnya menggunakan Microsoft Word. Pertama yang harus Anda lakukan, klik References, kemudian
klik Insert Citation. Nah, nanti akan muncul Add New Source. Artinya tambahkan sumber baru, karena di sini belum ada sumber satupun. Maka kita klik Add New Source. Nah, nanti akan muncul menu database berikut. Nah, perhatikan jenis referensi bisa banyak di sini. Dari mulai buku, book section, jurnal, artikel jurnal, artikel dalam sebuah buku yang diterbitkan tahunan, artikel in a periodic. Yang ini proceeding, ini makalah-makalah dari buku hasil konferensi, laporan, kemudian juga ada sumber web, kemudian ada dokumen from website, dan sebagainya. Sampai ke bawah ada miscellaneous. Mari kita mulai dengan contoh memberikan notasi ilmiah dari sumber buku. Pilih sumber buku, kemudian author, penulis, tulis nama authornya tanpa gelar. Kalau penulisnya satu, tulis seperti itu. Tapi karena tadi penulisnya dua, maka tulis dua-duanya penulisnya dengan cara batasi dengan titik koma. Nah, kalau yang menulisnya corporate, artinya perusahaan, misalnya kan ada buku yang ditulis dengan nama perusahaan, misalnya Kompas. Nah, Anda klik di sini. Title, judul ditulis. Judul ditulis selengkapnya sesuai dengan kalimat yang ada di halaman muka. Jangan ada yang terlewat dan jangan ditambah. Tahun terbit, kemudian kota penerbitnya, kemudian publisher penerbitnya. Nah, hati-hati, diperiksa lagi. Ini database yang dimasukkan ke dalam sistem. Dan jangan keliru karena berdampak terhadap notasi ilmiah dan daftar pustaka. Nah, kalau sudah selesai, klik OK. Nanti akan langsung muncul di sini. Itu notasi ilmiahnya. Nah, berikutnya saya beri contoh dari sumber lain. Misalnya sumbernya berbentuk artikel jurnal. Jurnal ini berjudul Study About Web 3.0 dan sebagainya, yang ditulis oleh Albu Razab Daniel. Nah, mari kita lihat bagaimana cara menuliskan artikel jurnal dalam sitasi ilmiah. Misalnya ini, kutipan langsung pendek ini diambil dari jurnal ini. Nah, klik di ujung kutipan di sini. Lalu Anda klik lagi Insert Citation. Lalu karena sumbernya baru lagi, Add New Source. Nah, dipilihnya jangan buku, tapi jurnal artikel. Jadi Anda pilih jurnal artikel. Nah, author, ada title, ada journal name, ada year, ada page. Nah, lihat. Penulisnya Albu Razvan Daniel. Judul, kemudian jurnal name, ini nama jurnal, kemudian tahun terbit, di sini ada volume, number, dan ada tahun terbitnya sini tahun 2014. Nah, jurnal ini merupakan bagian dari artikel-artikel lain dalam sebuah jurnal. Halamannya dari 9 sampai 12.
Nah, itu cara memasukkan database untuk sumber artikel jurnal. Kalau sudah selesai, maka diklik OK. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Nah, itu menuliskan notasi ilmiah dari sumber jurnal. Mari kita demonstrasikan bagaimana kalau mengambil sumber dari web. Syarat dari web yang dapat diambil untuk referensi, jangan blog, tapi harus web resmi. Misalnya web pemerintah, web universitas, web LSM resmi, web organisasi profesi, dan sebagainya. Misalnya kita akan mengambil referensi dari web BDK Jakarta. Ini alamat web BDK Jakarta. Kemudian di sana ada artikel. Misalnya kita mengambilnya artikel ini. Kurikulum antitesis. Asip Suryadi penulisnya dan editornya Ika Berdiati. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara menuliskan notasi ilmiahnya. Klik lagi Insert Citation, lalu Add New Source. Nah, pilih web. Pilih websites. Penulisnya Asip Suryadi. Nah, di sini ada name of web page, ada name of websites. Jadi yang dimaksud web page itu web, tapi bagian dari webnya. Jadi halaman bagian dari web. Nah, ini web seluruhnya, tapi ada bagiannya tadi publikasi. Jadi kita tulis di sini publikasi. Nah, name of websites ini BDK Jakarta. Kita lihat tahun terbitnya berapa? 2020. Kemudian kita copy alamat artikelnya. Nah, yang di copy jangan alamat website atau web page. Jadi alamat artikel. Anda klik di sini, lalu di copy, lalu tempelkan di web, di database. Nah, kalau sudah diperiksa benar, maka Anda klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya Anda mau mengedit notasi ilmiah, ini misalnya ada kesalahan, maka Anda klik di tengah, lalu klik kepala panah yang kecil, lalu Add Source. Kalau Anda klik, nanti akan muncul lagi database-nya. Kalau ada kekeliruan, Anda bisa mengeditnya. Lalu di OK lagi. Kalau Anda mau menambahkan halaman, maka Anda boleh mengeditnya. Klik lagi fasilitas citation option-nya. Nah, tapi Anda klik edit citation. Nah, di sini nanti ada halaman. Tuliskan halaman tempat kutipan diambil. Misalnya halaman 67. Lalu klik OK. Nanti akan muncul page 67. Ini karena masih berbahasa Inggris, maka ada huruf P-nya di situ. Harusnya diubah menjadi H. Tapi sistemnya yang harus diperbaiki. Nah, kemudian kalau sumber Anda mau diambil 2 kali, misalnya dari buku Asip Suryadi dan Ika Berdiati, mau dikutip lagi dengan halaman berbeda, misalnya Anda mau meletakkannya di sini, di sebelah ini, maka Anda klik Insert Citation,
Sumbernya sudah ada. Yang ini. Jadi Anda tidak usah menuliskan lagi sumbernya. Tapi tinggal klik saja sumber yang sudah ada. Misalnya yang Daniel, yang ini. Maka akan muncul lagi. Tinggal kalau halaman berbeda, Anda tuliskan halamannya. Misalnya halamannya 10. Nah, sekarang bagaimana kita menuliskan daftar pustaka? Nah, daftar pustaka ini dapat dibuat secara otomatis. Klik bibliografi, lalu Anda klik yang pertama saja, bibliografi, maka akan muncul bibliografi secara otomatis. Tadi kita sudah masukkan 4 sumber. Nah, muncul 4 sumber secara otomatis. Anda tinggal ganti di sini daftar pustaka. Nah, membuat daftar pustaka hanya dalam beberapa ketukan sudah selesai. Nah, sebaiknya daftar pustaka dibuat belakangan nanti setelah semuanya selesai. Atau selalu klik update citation untuk mengupdate daftar pustaka. Demikian tadi simulasi tentang bagaimana teknik kutipan untuk naskah ilmiah. Tentu saja banyak teknik dan itu merupakan salah satu saja. Mudah-mudahan membantu Anda dalam menuliskan kutipan dan notasi ilmiah. Selanjutnya nanti kita akan simulasi lagi tentang aplikasi lain untuk menuliskan notasi ilmiah. Salah satunya Mendeley. Salam edukasi dari Edunesiania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.